Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Shadaqallahu nadim. Wa qala dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Shadaqallahu nadim. Alhamdulillah, kita dilakukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia, di hari ke-20, malam ke-23 ya. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar, sehingga apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita berbuat, mendapat pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang rahmati Allah, malam hari ini kita akan berbicara tentang naimul jannah, yaitu kenikmatan surga, di mana wa naimul jannati naimun mahsusun. Jadi kenikmatan surga itu satu kenikmatan yang terindra. Jadi wa naimul jannati naimun mahsusun. Jadi kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang terindra. Terindra itu ya. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang bisa dirasakan, bukan kenikmatan yang bersifat spiritual dalam artian hanya khayalan saja, tetapi sesuatu yang memang kenikmatan surga itu terasa, dirasakan secara fisik, secara indrawi, ya, bukan sebuah kenikmatan yang sifatnya ruhi atau di dalam hati. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan demikian itu. Wa minal adillati, dan diantara dalil-dalil itu yaitu Allah Ta'ala yang menunjukkan hal demikian. Awalan yang pertama, kenikmatan surga itu adalah berupa libasul fakhir, yaitu kenikmatan surga itu berupa pakaian. Ya, jadi kenikmatan berupa pakaian. Kita akan senang ya kalau punya pakaian yang bagus, pakaian yang pakaian yang bisa kita nikmati ya, kita pakai. Apalagi kalau ada lebaran, orang tuh senang memakai pakaian bagus, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa libasuhum fiha harir. Wa libasuhum, dan pakaian-pakaian mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga itu harirun, yaitu ada pakaian mereka, pakaian penghuni surga itu berupa apa? Walibasuhum fiha. Ayat 23 Allah berfirman demikian. Ya. Jadi kemudian juga firman Allah, yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Yalbasuna, mereka memakai pakaian min sundusin, dari sutra. Dari sutra halus, sundusin, wa istabraq, dan sutra kasar, sutra tebal, dan sutra tebal. Mutaqabilin, duduk berhadapan-hadapan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 53. Jadi Allah menggambarkan bahwa penghuni surga ini ya, pakaiannya ya, yaitu pakaiannya itu dari sutra halus dan sutra tebal. Kemudian juga firman Allah dalam surah Ad-Dahr
wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum, dan Allah beri balasan kepada mereka bima sabaru, jannatan dengan surga, hariran dan pakaian sutra. Ya, jadi surga kemudian juga pakaian sutra. Kemudian juga Allah, ayat ke-12, sekarang Allah SWT berperan dalam surah yaitu yang lain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aliyahum siyabu sundusin khudrum wa istabraqum wa kullu asawira min fiddah. Jadi mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakai gelang jadi dipakaikan gelang terbuat dari perak. Mereka itu memakai sutra halus dan hijau dan sutra tebal, ya, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Nah, ini juga kenikmatan yang bisa dirasakan, dilihat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu kenikmatan surga. Kita bisa bayangkan tuh, mereka memakai pakaian sutra ya halus yang hijau, di warnanya hijau. Ya, aliyahum siyabun sundusin khudrun. Ya, perhiasan mereka pakaian sutra halus khudrun yang hijau, wa istabrokun dan tabulu asawir, dan mereka juga memakai gelang terbuat dari perak. Ya. Nah, itu yang pertama, kenikmatan berupa yaitu libas fakhir. Ya, pakaian, kenikmatan pakaian yang bagus yang dari sutra. Nah, kemudian yang kedua adalah sanian atau ma'u syahi atau amu syahiu wasyarabul ladid. Jadi kenikmatan yang berupa makanan dan minuman. Nah, ini kenikmatan surga yang lain adalah wujudnya apa? Makanan dan minuman, ya. Jadi makanan dan minuman. Nah, Allah SWT itu berfirman menggambarkan tentang makanan para penghuni surga. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmin thayrin mimma yashtahun. Ya. Jadi Allah katakan wa faqihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Yatakhayyarun, ya, mereka pilih. Walahmi thayrim mimma yastahun, dan daging burung dan apa yang mereka inginkan. Jadi ada buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Wa faqihatun, ya, buah-buahan yang yatakhayyarun mimma yatakhayyarun, dari apa yang mereka pilih. Kemudian walahmi thayrim mimma yastahun, dan dari daging yang mereka inginkan. Jadi makanannya bisa berupa daging, bisa berupa buah-buahan. Ini buah-buahan yang kesukaannya sendiri, ya, langsung apa yang mereka inginkan. Kemudian yaitu di dalam surah Allah berfirman, fi sidrim mahdud wa tal'im mamdud wa dhilim mamdud wa ma'im mashkub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Nah, ini juga jenis makanan, ya. Jadi sebelumnya Allah katakan fi sidrim mahdud. Jadi mereka ini berada di bawah pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidaranya tidak berduri. Wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun. Wa dhilim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im mashkub, dan air yang tercurah. Wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Jadi airnya tercurah, kemudian berada di antara berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah, dan buah-buahan
yaitu yang banyak. Ya. Itu dalam surah Al-Waqiah ayat 28 sampai 32. Kemudian Allah juga berfirman menggambarkan tentang makanan orang dan minuman penghuni surga ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusqauna mirrahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mijajuhu min tasnim ainan yasrabu bihal muqarrabun. Nah ini coba ya, yusqauna, mereka itu diberi minum. Mereka diberi minum dari apa minumannya? Mirrahiqim makhtum, dari khamar murni. Ya, khamar murni yang khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di mana khamarnya murni ya, yang dilak di tempatnya, maksudnya disegel Mas Yan. Murninya itu disegel ya, laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi minumannya, Bapak Ibu, minuman penghuni surga ini ternyata dari khamar murni yang dilak tempatnya, ya, yang laknya itu adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran tentang kenikmatan surga. Jadi belum pernah yaitu tergambar di dalam benak kita, belum pernah terasa. Khamarnya itu tidak memabukkan. Yang tinggal adalah kenikmatan, ya, kenikmatan. Nah, nikmatnya seperti apa? Belum pernah kita merasakan, belum pernah terbersit di benak kita. Kalau ada nikmat seperti itu, ya, itu menggambarkan betapa memang surga ini, masya Allah, luar biasa ya. Kemudian Allah juga gambarkan, ya, di dalam firman, yaitu di surah Ad-Dahr, surah Al-Insan, ya, atau yang disebut dengan surah Ad-Dahr. Jadi Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mijajuha kafura ainai yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu, Bapak Ibu, innal abrara yasrabuna, mereka minum, min ka'sin, yaitu dari gelas yang berisi minuman, kana mijajuha kafura, yang campurannya adalah air kafur. Apa? Ainan yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, dan mereka, ya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kenikmatan surga. Yang lain yaitu berupa apa? Minuman, ya, minuman yang belum pernah kita bayangkan nikmatnya, ya. Nah, kemudian di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu 14, wa daniyatun alaihim dhilaluha wa dzalika wa dhullilat qutufuha tadlila, wa alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Jadi buah surga ini apa? Mudah memetiknya, ya. Jadi karena begitu dekatnya, ya. Kemudian juga firman Allah yang lain, ya, dalam surah Al-Insan juga ayat 17-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusqauna fiha ka'san kana mizazuha janjabila ainan fiha tusamman salsabila
Nah, jadi wayus kauna, dan mereka diberi minum fiha di dalamnya ka'san, dari segelas minuman, kana mizajuha, yang campurannya adalah janbabila, jahe, janbabila, jadi minuman jahe. Jadi di surga itu ada minuman jahe, janjabila, minuman jahe, campurannya minuman jahe. Ya, kalau di dunia kita buat teh dicampur dengan jahe, ya, di sana ada minuman jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Ada mata air surga itu namanya salsabil. Nah, ini juga belum pernah kita lihat ya. Kita merasakan karenanya kenikmatan surga memang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terasa ya, bahkan orang belum pernah merasakan seperti apa hakikatnya nikmatnya. Ya, tapi Allah gambarkan, Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya. Wasaqahum rabbuhum, dan memberi minum mereka, yaitu Tuhan mereka, syaraban tahura, dengan minuman yang bersih. Minuman yang bersih. Isinya minuman. Katsiratum minha ta'kulun. Lakum, bagi kalian, fiha di dalamnya, fakihatun, buah-buahan, katsiratun ta'kulun, di antaranya sebagiannya, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Jadi mereka minta semacam buah apa saja yang bisa mereka makan, ya. Kemudian wa amdatnahum bi fakihati wa lahmin, dan kami beri kepada mereka yaitu buah-buahan dan daging dari apa yang mereka inginkan. Jadi kita mau ingin daging apa saja ada ya di surga itu. Kemudian apa saja tambahan juga kita inginkan ada di surga. Maka tidak ada apa yang kita inginkan pasti kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi ma ainani tajriyani fabi ayyin ala rabbikuma tukadziban. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Wa qala wajannal jannataini dan. Ya. Fihi ma, di dalamnya, yaitu di dalam kedua surga itu ada buah mata air yang mengalir. Ada 2 buah mata air yang mengalir. Jadi fiha ainani tajriyani. Di dalam kedua surga itu ainani, mata air, tajriyani, yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian berdua dustakan. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini adalah ditujukan kepada, yaitu siapa? Bapak Ibu, manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu berdua yang mana yang kamu dustakan? Ya. Matukadziban ini adalah ditujukan kepada manusia dan jin. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Pada keduanya, ya, yaitu pada surga, kedua surga itu ada, yakni apa? Nah, segala macam buah-buahan yang diinginkan, yang berpasangan. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu berdua yang mana yang kamu dustakan. Ya, mana yang kamu dustakan. Maka ini kenikmatan yang tidak ada taranya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu adalah makanan. Wajanal jannataini. Ya. Wajanal jannataini dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Nah, udah, ini macamnya nikmat ya, Masya Allah. Itu kenikmatan yang kedua di surga itu adalah kenikmatan makanan dan minuman. Kemudian kenikmatan yang ketiga, salisan
zawaju minal huril ain, yaitu berupa pasangan hidup, yakni huril ain. Huril ain itu bidadari. Jadi kenikmatan yang ketiga surga itu adalah zawaju minal huril ain, yaitu pasangan hidup atau pasangan hidup. Jadi bidadari oleh Allah khusus penghuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman gambar ini, hum bi hurin ain, dan seperti itulah kami berikan kepada mereka bidadari. Nah, ini bidadari ya. Ini senang sekali ini penghuni surga mendapat bidadari. Dan dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, wa hurul ain, yang namanya bidadari ini adalah kam anthalil lu'lu'il magnun. Jadi seperti mutiara yang tersimpan baik. Namanya hurul ain ini. Ya, hurul ain bidadari yang bermata jelita. Itu laksana, yaitu laksana apa? Laksana mutiara yang tersimpan baik. Ya. Nah, jadi sesuatu yang terindra dan terasa ya, bisa diindra, bisa dirasakan ya Bapak Ibu. Yang jadi bukan sesuatu terindra ya. Nah kemudian inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ya, jadi sebaya umurnya berarti ya dalam tetap muda ya, tetap muda sebaya. Nah, itu bidadari surga. Nah, kemudian juga Allah SWT berfirman, muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bi hurrin ain. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang bermata jelita, yang cantik bermata jeli. Ya. Nah, ini kecantikan bidadari. Kemudian Allah juga firmankan, fihinna qasiratur tarfi lam yatmishunna insung qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Jadi Allah katakan bahwa di dalam surga itu, fihinna, di dalam surga, qasiratun, yaitu ada bidadari yang qasiratut tarfi, yang sopan menundukkan pandangan, lam yatmithunna insung qablahum walajan, yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, juga belum pernah disentuh oleh jin. Ya. Jadi mereka ini fabi ayyi ala irabikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu berdua yang mana yang kamu dustakan. Jadi penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka ini belum tentu, dan tidak pula oleh jin. Ya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Annahunnal yaqutu wal marjan. Jadi mereka itu seperti permata yakut dan marjan. Ya. Nah, ini cantiknya sudah enggak ketulungan ya, enggak pernah kita terbayang kecantikannya itu. Nah, keempat, Bapak Ibu, kenikmatan surga yang keempat itu berupa yaitu al-khitm. Al-khitmu yaitu pelayan surga. Ya, pelayan surga, kenikmatan yang keempat. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Jadi berkeliling, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Anak muda yang tetap muda. Ya, kemudian juga Allah berfirman, wa yatufu 'alaihim wildan mukhalladuna idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Jadi, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda.
kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Jadi mutiara yang bertaburan. Kemudian kenikmatan surga berikutnya adalah al-asathu, yaitu perabot berupa perkakas. Ini kenikmatan lain. Yang kelima, qala ta'ala ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya. Jadi sedang mereka merasa bersaudara, duduk berada di depan. Jadi ikhwan berfirman yutafu alaihim bisyihafim min dhahabin wa akwabir wa akwab. Nah, yutafuna dikelilingkan, yutafu alaihim atas mereka, ya, dikelilingkan kepada mereka apa? Yaitu piring-piring dari emas dan piala-piala. Nah, ini kenikmatan perkakas, ya. Kalau kita melihat perkakas yang bagus-bagus, ya, yang terbuat dari emas itu kan senang, ya. Alal iki yang turun. Nah, mereka duduk di atas dipan-dipan saling memandang. Jadi kalau dipannya bagus, ya. Kemudian bi aqwa bi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in, dengan membawa gelas, cerek dan sloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Muttaqina fiha 'alal araik. Nah, di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. Nah, kemudian juga firman Allah, wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Ya. Wa kufurusim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Nah, ini berupa perkakas, ya. Kemudian fiha sururum marfu'ah bi aqwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Nah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Muttaqina 'ala sururim masfufah. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan. Ya. Nah, itu kenikmatan perkakas. Kemudian kenikmatan berikutnya adalah, yaitu kenikmatan berupa apa? Yakni yang keenam, satisan at-taqsul muta'adilu, yaitu udara yang sedang. Kenikmatan surga berupa suhu udara yang sedang. Jadi berarti tidak panas, tidak dingin, sedang. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yarawna fiha samsaw wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dilaluha. Jadi mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang bersangatan, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Jadi tidak kedinginan, ya, juga tidak kepanasan, Bapak Ibu. Tidak dingin, tidak panas. Jadi ini betul-betul kenikmatan surganya itu udaranya itu pas, ya, udaranya pas, tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kenikmatan yang ketujuh. Syabian ma tasdahil anfus, yaitu kenikmatan surga berupa perkara-perkara yang diinginkan oleh setiap penghuni surga. Jadi dengan pengen apa, surga itu ada, ya, kenikmatan. Yutafu 'alaihim bisyihafim min dhahabi wa akwab wa fiha ma wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan, Bapak Ibu, di surga itu diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, kemudian dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh setiap hati, dan sedap dipandang mata, dan kamu
kekal di kurang gimana? Ini kenikmatan surga yang tidak ada taranya. Ingin apa saja ada, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada para penghuni surga. Kemudian kenikmatan lain adalah umma yastahun, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Ya, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Ingin apa? Bapak Ibu, dipenuhi di situ. Walakum fiha ma tastahi di dalam surga apa yang diinginkan oleh diri kalian. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una khasisaha wa anfusuhum khalidun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dan dari kami, mereka itu dijauhkan dari apa? Neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan yang didapat penghuni surga, jadi yang dirasakan secara fisik, ya, sesuatu yang terindra, bukan sesuatu yang khayalan, bukan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di antara ajal ayyuhal mu'minun hadhiyal jannatu wal jannatu allati 'indallahu jalla fi 'uluwati li ibadil mu'minin. Ya, Bapak Ibu, inilah kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah janjikan, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ini adalah kenikmatannya sesuatu yang bisa dirasakan, terasa secara indrawi. Jadi bukan hanya yaitu kenikmatan yang sifatnya di dalam hati saja, maksudnya di dalam psikis saja, tidak, tetapi memang betul-betul kenikmatan yang terasa secara zat, bisa dirasakan. Nah, kemudian di antara perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakni, ya, dari ahli surga itu, yaitu ahli surga itu akan dijauhkan dari mereka ahli surga itu akan dijauhkan dari apa? Yang pertama dari rasa dengki. Jadi Allah SWT naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa naza'na, dan kami akan lenyapkan ma fi sudurihim min ghillin, dari dada, di dalam dada mereka itu dari rasa dengki. Jadi kalau sudah di surga, rasa dengki dicabut oleh Allah SWT. Berarti kalau misalnya masih di padang mahsyar, orang masih punya rasa dengki, tapi begitu dia masuk di surga, maka rasa dengki itu sudah tidak ada lagi. Jadi dicabut oleh Allah. Ya. Kemudian apa lagi yang dicabut atau dihindarkan? Yakni kepayahan dan kelelahan. Allah berfirman, la yamasuhum fiha nasabun. Apa? Kalian tidak sedih, tidak bersedih hati. Ya, tidak ada rasa sedih hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu takut dan sedih dicabut, rasa capek dicabut, rasa benci tidak ada. Dan kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang abadi, tidak akan sirna. Dan para penghuni surga tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Dalilnya banyak, di antaranya firman Allah nih. Wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Wa antum fiha, dan kalian orang-orang yang kekal di dalamnya. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Ya, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Jadi mati itu ya sekali di dunia itu. Setelah itu hidup kekal. Ya, kekal. Wa waqahum adzabal jahim, dan mereka dipelihara atau terhindar dari azab neraka. Wa hum fi mastahats anfusuhum khalidun. Mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini. Jadi surga ini kekal. Jadi bukan sehari 2 hari tapi selamanya. Nah, inilah Bapak Ibu sekilas gambaran tentang surga. Karena itu sudah seharusnya kita bersegera menuju surga seperti apa yang Allah SWT firmankan.
Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju surga ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin. Jadi ampunan yang dimaksud kemarin sudah dijelaskan yaitu menuju perintah dan larangan Allah. Karena menjalankan perintah itu akan mendatangkan ampunan. Karena setiap kebaikan itu akan menghilangkan yaitu keburukan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Jadi setiap kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Ya. Maka Allah katakan tuh wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman agar kita berlomba-lomba untuk ke surga itu. Seperti yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi fastabiqul khairat, maka kalian berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Dimanapun kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dimanapun kita, di Amerika, di Eropa, di Jerman, di Kutub, semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar guna dimintai pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, maka kenapa kita harus bersungguh-sungguh di dalam yaitu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena itulah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita itu di dalam firman-Nya surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah katakan, ya, wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah, war rasulah dan rasulnya, faulaika ma'al ladzina, mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang an'ama Allah beri nikmat alaihim atas mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar dalam imannya, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Wasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, inilah mudah-mudahan ya dengan kita mengkaji tentang kenikmatan-kenikmatan surga, yang kenikmatan surga itu sesuatu yang sifatnya khisyah indrawi, itu memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh beramal soleh, untuk fastabiqul khairat, berlomba berbuat kebaikan, segera menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Oleh karena dengan itulah maka kita insyaallah ya dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke surga Allah yang penuh kenikmatan. Lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, di malam seperti malam ini, yaitu malam 23, malam ganjil, malam witir yang dikatakan oleh Rasul kemungkinan besar Lailatul Qadar turun pada hari-hari 10 hari terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Oleh karena itu, ya malam ini malam 23, ya mari kita tingkatkan ibadah kita, membaca Quran kita, sholat kita, zikir kita, ya kemudian istighfar kita dan amalan soleh yang lain. Mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar, ya sehingga kita dapat beroleh perlipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiranya demikian, akhirul kalam, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.